Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Hasil keputusan sidang istimewa Mahkamah Rakyat Indonesia Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah. Anggota DPR RI untuk segera melaksanakan hak angket Joko Widodo dipecat dengan tidak hormat tanpa pesangon kepada KPK untuk segera menangkap dan mengadili saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Para anggota DPD RI juga telah mengusulkan untuk dibentuknya pansus kecurangan pemilu. Jadi perjuangan yang kita lakukan bukanlah perjuangan yang sia-sia. Bukan hanya anggota DPR RI saja yang menyuarakan hak angket kecurangan pemilu, tetapi anggota DPD RI juga sedang bersepakat untuk menyampaikan atau membentuk pansus kecurangan pemilu. Takbir! 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 Baik, saya persilahkan kepada orator lainnya. Fraksi-fraksi setelah paripurna tadi, kemudian hal yang penting kita lakukan agar angket itu akhirnya bisa terlaksana, ya. Tapi sebelum itu kita perlu mencatat beberapa hal. Pertama, biang masalah bangsa dan rakyat Indonesia saat ini adalah yang namanya Presiden Joko Widodo. Dialah biang masalah kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Nah, biang ini adalah pimpinan Pilpres dan pemilu curang. Harap dicatat itu. Jadi kalau ingin menghilangkan sumber dari kecurangan, itu harus sampai ke paling ujung, yaitu Joko Widodo. Nah, untuk bisa menihilkan Joko Widodo, banyak cara. Bisa lewat pemakzulan berbagai pengkhianatan, tapi bisa juga lewat pansus angket curang. Nah, kita berharap angket Pilpres curang ini bisa terwujud. Tadi dari paripurna sudah ada 3 partai yang secara jelas mendukung diadakannya angket, yaitu PDIP, PKS, dan PKB. Tapi komitmen mereka ini perlu dikonfirmasi dalam 1-2 hari ke depan. Untuk itu kita perlu hadir lagi di sini sampai hari Jumat dalam jumlah yang lebih besar. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa mereka akhirnya nanti akan mengusung angket itu, yaitu oleh 5 fraksi. Kita berharap 2-3 hari ke depan kita
kita bisa mendapatkan komitmen selain tadi PDIP, PKS dan PKB adalah dari Nasdem dan P3. Ya, itu sebabnya kami dari 0103 yang tadi berkoordinasi, yang sebelumnya sudah akan diterima oleh teman-teman di DPR, tapi kelihatannya mereka sibuk dengan rapat fraksi masing-masing dan katanya akan keluar. Sampai sekarang itu belum. Jadi coba kita tunggu. Yang penting tadi message-nya seperti itu, yaitu dukungan dari kita kalau bisa sampai ratusan ribu. Ya, puncaknya mungkin hari Kamis atau Jumat. Bisakah kita siap untuk hadir? Siap mengajak teman-teman dan saudara? Siap mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk hadir? Siap. Oke, yang terakhir kita ingin mengingatkan ya teman-teman di partai itu, memang kalau bicara aturan main dan moral etika Pancasila, tanpa kita minta pun ya wakil-wakil rakyat itu, tanpa ada demo seperti ini, mereka sudah otomatis menjalankan angket itu, terutama dari 01 dan 03. Tapi kenapa tidak mereka lakukan itu? Karena kejahatan pemimpin tertinggi tadi. Mereka diancam. Oke lah, kita mengerti. Karena itu kalau nanti kita sudah hadir dalam 2-3 hari ini untuk meminta mereka segera mengusung angket itu, jangan cari alasan lagi. Tapi wujudkanlah itu dalam minggu ini, bahwa angket untuk pansus pemilu curang itu akan segera terlaksana di DPR. Nah, itu baru langkah awal. Nanti dalam perjalanannya itu ada penyelidikan-penyelidikan, ujungnya itu nanti ada pernyataan pendapat dari DPR. Ini tahap kedua. Tapi yang penting, yang pertama ini kita harus tunjukkan komitmen kita bahwa kita siap mendukung DPR yang tersandra itu. Mereka disandra oleh pemimpin tertinggi yang bermasalah secara moral dan etika. Dia menghalalkan segala cara, mengendalikan seluruh partai untuk menjalankan agenda oligarki nepotisnya. Karena agenda ini yang mereka anggap lebih penting untuk oligarki, untuk Cina, untuk konglomerat, ya, untuk kalangan tertentu, terutama partai-partai pendukung di 02, maka pemimpin tertinggi ini menyandra partai-partai. Kita harapkan partai-partai yang tersandra ini berani melawan. Nah, untuk mereka berani melawan, mari kita dukung beramai-ramai. Mari kita tunjukkan komitmen bahwa kita siap mendukung mereka meskipun disandra oleh yang namanya Joko Widodo, presiden oligarki nepotis yang seharusnya sejak beberapa tahun yang lalu sudah dilengsarkan. Cuma karena rakyat kurang bersatu, maka itu belum bisa terlaksana. Nah, sekaranglah saatnya, mulai hari ini sampai seminggu ke depan, mari kita tunjukkan bahwa kita punya komitmen dan siap berkorban untuk menurunkan Joko Widodo dari posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Jangan biarkan Ketua KPU dan kawan-kawannya merusak demokrasi dan pemilu kita yang sudah dibangun lebih baik. Jangan biarkan Ketua KPU itu duduk menikmati fasilitas di mana fasilitas itu dibayar oleh Bapak Mana. Karena itu maksulkan Ketua KPU adalah salah satu solusi. Jangan biarkan dia duduk enak sementara rakyat sengsara. Rejim ini rejim bermasalah. Jangan biarkan rejim ini membuat rakyat itu susah. Katanya rakyat sejahtera. Sejahtera
bersamanya beliau. Sekian dan terima kasih. Saya akan membacakan hasil keputusan sidang istimewa Mahkamah Rakyat Indonesia. Keputusan Mahkamah Rakyat Indonesia nomor khusus /MRI Romawi 3 /2024 tentang hasil keputusan sidang terbuka Mahkamah Rakyat Indonesia di depan gedung MPR DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pimpinan sidang Mahkamah Rakyat Indonesia setelah menimbang demi kelancaran jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945, 2. Tugas dan fungsi rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Pelaksanaan pemilu 2024 yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul, yang telah melanggar kode etik dan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan keresahan, kegaduhan, serta menciptakan kondisi instabilitas politik, hukum, dan ekonomi secara nasional. 4. Pelanggaran berat kode etik oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman dan Ketua KPU RI Saudara Hasyim Asyari yang telah mendapatkan peringatan keras sebanyak 4 kali dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 5. Pendapat umum dari perwakilan organisasi yang mengikuti sidang Mahkamah Rakyat Indonesia, saran dan pendapat dari para guru besar, akademisi, para tokoh agama, dan para tokoh nasional yang peduli dengan kondisi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Memperhatikan hasil sidang Mahkamah Rakyat Indonesia pada hari Selasa tanggal 5 bulan Maret tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah di Jakarta, memutuskan dan menetapkan 1. Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah karena telah nyata-nyata terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. 2. Mendesak anggota DPR RI untuk segera melaksanakan hak angket dalam tempo paling lama 2 kali 24 jam. Kalau tidak, kita datang gerundung lagi. 3. Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dipecat dengan tidak hormat tanpa pesangon sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Setuju? Hidup rakyat. 4. Meminta kepada KPK untuk segera menangkap dan mengadili Saudara Insinyur Haji Joko Widodo atas perilaku KKN selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam juang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Sya'ban tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2024 Masehi, tertanda pimpinan peserta sidang Mahkamah Rakyat Indonesia yang hadir hari ini di sini, saudara-saudara. Demikian dari saya, dan ada penyampaian sedikit dari koordinator. Ini untuk itu sidang hari ini
ini kita meminta kepada DPR 2 kali 24 jam untuk segera kita ketahui menggelar hak angket di DPR RI. Demikian, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi